Faris. Kita kali ini bikin apa aplikasi lagi kayak sebelumnya. Jadi ini setelah sekian lama nggak bikin video, ini baru coba bikin lagi ya karena kesibukan dan beberapa hal. Terus di video kali ini kita coba bikin aplikasi yang sebelumnya udah pernah kita coba buat, yaitu aplikasi Quran. Kita coba lanjutkan yang kemarin, cuman karena file projectnya yang aplikasi Quran kemarin itu di video-video sebelumnya itu saya nggak ada backupnya, jadi nggak bisa lanjutin dari project itu. Nah, jadi kita coba bikin dari awal aja lagi gitu. Kita start dari awal lagi. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita tetap coba belajar pakai React.js, tapi pakai apa namanya? Pakai Vite. Jadi Vite itu generator gitulah untuk nge-build project. Dia bisa nyediain banyak sebenarnya, banyak apa namanya? Project yang bisa di build dari Vite ini. Nah, dia ada apa? Ada React, ada Vue, terus kemudian ada Vanilla JS juga, ada Svelte, terus banyak lah. Nah, di sini kita coba bikin pakai React.js lagi untuk lanjutin belajar yang React.js kemarin. Oke, yang perlu ada di komputer kita saat ini adalah Node.js ya, tentunya yaitu untuk npm-nya, untuk menginstal aplikasinya, project kita lah. Nah, di sini teman-teman bisa buka di feed ya, kalau mau lihat dokumentasinya, cara bikin projectnya gimana. Nah, kita pakai yang npm ya. Kalau misalkan teman-teman pakai yarn, pnpm atau ubun bisa pakai sesuaikan aja. Nah, di sini sebagai contoh kita coba bikin pakai npm. Kita copy aja, terus kita buka terminal. Nah, terus kita paste aja di tempat kalian mau naruh projectnya di mana, bebas. Terus ini template ya. Template yang mau kita pakai adalah React.js. Nah, di sini beberapa template yang tersedia ya. Nah, kita pakai yang React.js aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai TypeScript, pilih yang React.js. Nah, di sini saya cuma pakai React.js aja. Kita pakai yang JavaScript aja. Kemudian nama aplikasinya, namanya misal Quran app gitu ya. Atau Muslim app aja. Jadi nanti siapa tahu bisa kita tambah-tambah fitur selain Al-Quran doang gitu. Oke, ini saya gede dulu. Oke, kalau udah tinggal enter. Nah, biasanya nunggu ya, karena dia harusnya ngedownload kan. Ngedownload, jadi kalian butuh koneksi internet juga. Terus kalau sudah, kita masuk ke project yang udah dibuat tadi. Muslim app, kemudian tinggal diinstal. Kemudian install. Nah, biarkan dia download dulu projectnya. Setelah itu pastikan teman-teman punya VS Code ya, code editor yang teman-teman suka lah. Di sini saya pakai VS Code ya. Nah, ini udah selesai download apa install dependensinya udah selesai. Sekarang kita buka VS Code-nya aja. Code titik. Nah, biasanya seperti itu buat nampilin project. Oke, kalau udah di sini kita pasti dapat beberapa file-file awal lah dari hasil install. Oke, kalau udah tadi ada apa aja, kemudian run. Nah, kita coba dulu. Ini berarti terminalnya udah bisa di close aja. Kita pakai terminalnya si VS Code aja.
tampilin terminalnya, tekan Ctrl terus backtick biasanya yang di ESC pojok paling kiri atas dekat tulisan 1, keyboard 1 lah di sampingnya sebelah kiri. Kalau udah, kemudian kita coba jalanin dulu npm run dev. Oke, dia jalan ya di localhost 5000 sekian. Kita copy dulu, terus kita buka di sini. Pastikan projectnya udah jalan dulu. Nah, oke, ini udah jalan ya. Nah, terus biasanya portnya ini kan random. Nah, kita coba set portnya biar nggak random. Gimana caranya? Caranya di feed itu kita bisa ngeset portnya. Dia bakal running di mana, di port berapa itu kita bisa set. Ini kita matikan dulu. Kemudian di feed config. Nah, di feed config-nya kita tambahin di sini ada server. Kemudian kita kasih port. Nah, portnya kita taruh di yang berapa ya? 90 misalnya. Oke, simpan. Terus kita coba running lagi, bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Jadi kita set ya kayak ke React biasa aja di 3000. Nah, sekarang kita running lagi. Oke, udah bisa ya. Sekarang di port 3000. Nah, nanti seterusnya kita aksesnya di port 3000. Oke, udah jalan ya. Seperti tadi. Oke, kalau udah, sekarang kita butuh beberapa apa ya? Beberapa dependensi lah, library lain yang bisa ngebantu kita untuk styling. Nah, di sini kita butuh Tailwind ya, untuk mempermudah kita dalam stylingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa pakai Bootstrap ya kurang lebih seperti itu. Nah, di Tailwind CSS ini kita cek cara instalasinya untuk framework Fit. Nah, dari sini. Nah, udah ini kita ikutin aja, copy. Terus kita running di terminalnya ya. Nah, ini biarin aja running. Kita bikin terminal baru di sebelah kanannya. Oke, paste, enter. Sorry. Ini dia jadi ngebikin project baru. Sorry guys, ini salah ya. Harusnya hapus dulu. Oke, coba kita cek dulu. Oke, masih normal ya. Sorry. Ini untuk create project baru. Kita cuma butuh yang bawah ini. Paste. Tunggu dia ngedownload dependensinya. Oke, udah selesai. Kemudian yang bawahnya lagi. Nge-init Tailwind CSS. Oke, udah ya. Sekarang kita ketambahan Tailwind config.js sama post CSS config.js. Nah, sekarang kita ke sini. Kemudian tambahkan ini kontennya. Nah, ini kita replace aja. Oke, udah, simpan. Scroll lagi, kita copy lagi yang ini. Taruh di dalam index. Nah, dia ada di src index CSS. Ini kita hapus aja dulu ya. Hapus aja dulu semua. Taruh paling atas. Oke, udah. Nah, tinggal run dev. Oke, itu udah ya. Sekarang kita coba dulu ini, copy. Kita make sure aja udah keinstall apa belum. Nah, caranya adalah kita main.js ini kan dia akses si app. Nah, app.js ini. App.js-nya yang kita hapus semua. Ininya, kita paste yang tadi. Kita hapus. Create logo dan lain-lain nggak dipakai. Nah, simpan.
Ntar ada FCSS. Nah, kita nggak butuh ya. Kita hapus aja dulu FCSS-nya. Oke, di sini kita hapus karena filenya udah nggak ada. Sudah, asetnya. Ntar ya, asetnya nih fit doang. Kita hapus aja. Oke ya, udah bersih. Dia masih running. Sekarang kita cek. Oke, udah jalan ya. Nah, kita make sure lagi apakah emang benar ini udah sesuai dengan si terinstallnya si styling yang Tailwind tadi. Kita coba kasih backgroundnya black, misalnya. Berubah nggak? Ah, tapi belum. Kita coba running ulang. Nah, sekarang udah ya. Jadi perlu di running ulang. Kalau kita coba, misal begini ya. Ini, hapus, simpan. Nah, oke. Kalau kita tes, pasang div, H1-nya dikasih naik. Oke, simpan. Formattingnya kalau di Windows itu kalau nggak salah Shift Alt F ya. Nah, jadi nanti kalau dia awalnya kayak gini, nggak jelas, berhamburan. Kalau kalian tekan Shift Alt F, dia nanti otomatis sama kayak gini nih. Format dokumen. Simpan. Terus kalau mau mindahin atas bawah, teman-teman bisa pakai Alt panah atas atau Alt panah bawah. Oke. Simpan. Udah, kita coba cek lagi. Tambahin class name di sini, backgroundnya kita kasih warna hitam. Ngecek doang. Oke, udah aman ya. Kalau kita kasih tingginya sesuai dengan screen-nya, oke, sip, udah aman ya. Terus kita kasih teksnya. Ini contoh aja teman-teman. Nah, sip, udah aman ya. Oke, berarti Tailwind CSS-nya udah berhasil terinstall. Oke, karena sudah berhasil terinstall, sekarang kita coba bikin strukturnya dulu teman-teman. Di sini entry point-nya kan dia di index nih, di main.js ini. Nah, kita bikin di sini komponen, misalnya komponen. Oke, terus kita bikin komponennya sesuai dengan halaman yang nanti bakal coba kita sediakan ya. Oke, di sini kita coba bikin halaman awal dulu. Misal apa ya? Quran gitu. Quran. Nah, jadi sorry, ini kita hapus saja. Sorry, ini aja. Ini kita bikin pages gitu ya. Nah, terus Qurannya kita masukkan ke pages. Nah, komponen ini nanti untuk komponen yang bersifat global lah. Biar bisa dipakai dimanapun nanti. Oke, kalau udah, sekarang kita taruh app ini sebagai entry point-nya. Atau kita hapus juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita hapus aja dulu. Terus di Quran ini kita bikin index JSX ya. Nah, di sini baru kita bikin export cons Quran page misalnya gitu ya. Misal kita bikin halaman Quran. Misal begini ya, kita set aja dulu. Jangan lupa dirapikan ya. Shift Alt F. Simpan. Kemudian sekarang ini udah ada Quran page. Kita bikin di sini. Nah, ini udah bukan app lagi. Kita hapus karena dia udah nggak ada kan. Kita importnya caranya Alt Shift, Control Shift, Control spasi.
Nah, nanti pilih, tinggal enter. Nanti dia otomatis auto import. Jangan lupa dirapikan dulu dengan shift alt F, simpan. Simpan. Nah, kalau udah kita lihat hasilnya. Oke, nampil ya halaman Quran yang kita buat tadi di sini di indeks. Oke guys, sampai sini udah. Sekarang kita butuh, tadi udah install apa namanya, Tailwind CSS-nya untuk stylingnya. Terus kita butuh desainnya. Sebagai contoh aja, kita coba cek di sini ya. Ini ada desain dari Muhammad Dhani Ashrofi ya. Nah, kita nggak sepenuhnya mengikuti gitu, tapi ini sebagai inspirasi aja gitu, sebagai gambaran aja. Oke, nah sekarang kita coba ambil warna hijaunya ya. Nah, di sini kita coba pakai color. Nah, ini ya, flatui-colors.com ini. Kita ambil color palette-nya. Ntar, kenapa tidak terbuka? Flatui. Oke, kita tunggu dulu guys. Sambil nunggu itu kita coba cari satu icon gitu ya. Biar ada aplikasinya, biar ada ikonnya gitu. Kita ambil di flaticon.com. Misal tulis saja misal muslim ya. Muslim. Tuh, enter. Nah, nanti dapat banyak. Oke, di sini kita coba pilih ikonnya yang mana ya? Coba gini deh ya. Kita download PNG aja, free download. Sambil nunggu Ramadan. Ya taruh Ramadan. Coba. Oke deh, sini aja deh. Oke, kita udah download file PNG-nya. Terus di sini Flat UI-nya kita coba pakai yang ini ya. Flat UI yang pertama nggak perlu harus mirip ya. Kita coba ambil warna hijau yang ini kayaknya, green sea. Nah, terus kita ke sini. Oke, kita taruh asetnya di sini. Masukin ke public. Oke, udah masuk ya. Ini kita ganti, kita ganti namanya jadi logo. Oke, kita coba tampilin di sini guys. Kita tampilin. Misal kita set dulu tingginya itu haminnya, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti langsung aja screen. Kemudian width-nya, lebarnya itu screen juga. Oke. Kalau udah, sekarang kita jadikan tampilannya itu flex. Dan dia adalah flex column. Jadi flex ke bawah gitu ya. Kalau flex doang, dia secara defaultnya jadi flex row, jadi ke kanan gitu. Oke, kemudian kita coba tampilin gambarnya ya. Nah, CRC-nya ini bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Langsung bisa nggak? Logo, atau langsung logo PNG. Logo. Oke, jangan lupa rapikan. Save file TF, kemudian kita coba tampilkan. Tampil nggak? Tampil ya. Oke, ini gambarnya udah nampil, tapi terlalu gede. Nah, sekarang kita set aja, atau enggak pakai ini aja, bisa nggak pakai tailwind aja. Jadi tingginya kita set 12, widthnya, lebarnya juga kita set 12. Simpan. Oke, jadi segini ya. Lebih better lah gitu.
Oke, kalau udah sekarang si Tailwind ini harusnya bisa ngeset, bukan ngeset sih, tapi bisa bikin apa namanya warna. Nah, jadi kita bikin warna dasar lah. Nah, caranya di sini nih, di bagian temanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Tailwind config dulu. Nah, di sini ada sorry, bukan di extend, tapi di tem. Ya benar, di temnya kemudian kita tambah warna. Colors, ya. Oke, terus di colors ini kita bisa namain custom ya, custom warna. Nah, custom warna itu kebutuhannya adalah yang ini nih. Karena di Tailwind dia udah tersedia warna-warnanya. Cuman kita pengen pakai warna yang kita punya sendiri lah ibaratnya. Nah, sebenarnya bisa kita bikin pakai warna kita. Misal ini mau dikasih warna belakang gitu ya, background. Jadi warna yang kita mau tadi masukinnya begini. Background terus pakai kurung siku ini, terus hexa apa? Hexa code dari colornya. Simpan, contoh. Nah, berubah ya. Tapi kalau kayak gini, setiap kita mau apa namanya, bikin background color atau dan sebagainya itu jadi manual gitu ya, kayak gini terus. Nah, mending kita kasih custom aja warnanya di Tailwind kita. Jadi setiap kita manggil itu pakai namanya. Nah, nama customnya. Nah, misal kita ganti namanya primary gitu ya. Primary colornya nilainya adalah yang tadi. Oke, rapikan, simpan atau formatting nih. Ya, save altf. Sorry. Ya, save altf. Simpan. Oke, udah. Nah, si primary ini tinggal kita pakai. Nah, di sini kita bg primary. Nah, sama kan hasilnya? Kalau kita lihat, sama juga hasilnya. Nah, terus ini bisa berlaku untuk yang lain juga. Misal warna tulisannya text primary. Nah, dia berubah ya. Oke. Oke, urusan warna udah beres. Sekarang kita coba bikin seolah-olah eh, apa ya? Dia kita rapihin dulu lah, layouting dulu lah. Oke. Pertama title-nya kita coba ganti dulu teman-teman. Title-nya kita ganti. Itu ada di mana? Itu ada di index. Index HTML-nya kita buka. Title-nya kita ganti jadi Muslim gitu ya. Simpan. Terus ini kita ganti PNG bisa nggak? Kemudian jadi logo PNG. Simpan. Oke, udah berubah ya. Muslim app dan ikonnya udah pakai logo punya kita. Oke, ini udah beres. Kita close aja. Main JS-nya biarin dulu. Close aja. Ini udah kita beresin juga tadi setupnya. Ini nanti kita mungkin buka lagi. Ini kita biarin dulu. Kayak gini. Kita close. Oke, kita ke indeksnya aja dulu. Yang ada di Quran. Oke ya. Lanjut. Sekarang kita mau layouting dulu. Nah, layoutingnya kita coba bikin. Misal biar nggak susah, kita bikin dia punya tampilan apa namanya, punya background gede, sorry ini, kemudian kita kasih padding keseluruhan atas bawah kiri kanan semuanya itu misal di 16 pixel. Coba ya, simpan. Oke, jadi dia ada jarak nih teman-teman, atas bawah kiri kanan. Oke, ini udah 100% normal. Oke ya, kemudian eh, kalau udah, sekarang kita mau kasih hmm,
pembatas kali ya, atau pemecah lah, kayak menu di samping gitu aja ya, samping sini. Terus di sini nanti apa kayak kemarin lah yang aplikasi sebelumnya. Berarti di sini pojok sini kita coba apa namanya, pisah. Oke, ini dia flex kolomnya kita ganti aja jadi flex aja. Jadi dia flex row ya, kanan kiri. Kemudian kita kasih tanda dulu kon kontrol garis miring ya. Nah, atau enggak gini aja deh. Nggak bisa juga ya. Oke, ya udah. Berarti kita tandainnya misal ini itu sidebar gitu ya. Sidebar. Kemudian kontrol garis miring buat jadikan dia sebagai komen biar nggak di render. Kita simpan, nggak ada ya, nggak render. Kemudian kita bikin div di sini. Terus class name-nya kita kasih warna dulu ya biar ketahuan. Yellow 200. Nah, kemudian set tingginya itu full, width-nya set di 20. Kita isi kontennya UL LI menu 1. Nah, cara ngopinya itu shift alt bawah. Nah, itu dia bakal nambah. Simpan. Oke, backgroundnya kok nggak mau ya, GG. Oh, sebentar guys, sepertinya kita jadi ngubah ini nih, apa namanya, colornya gitu. Ntar ya, jadi colornya si ini nggak ada, colornya si bawaannya ini, bawaannya tailwind. Jadi sepertinya kita taruh di extend nih. Oh iya benar, taruhnya di extend guys, sorry. Ini kita cut aja, kita pindahin di extend. Simpan. Nah ini ada kan masih. Oke, simpan. Kita lihat. Oke. Oke, aman ya. Nah, ini kayaknya paddingnya kita hilangin aja. Simpan. Nah. Oke, kalau udah, sekarang yang bagian kirinya ini kita lebarin lagi, guys. Misal di tailwind ini, seingat aku dia bisa kayak gini. Nah, ini. Jadi dia itu 25%. Atau enggak, bisa nggak ya? 33. Nah, ini lebih gede harusnya. Ini aja deh, kita bikin dia 10 VW atau virtual width lah. 12 deh biar nggak terlalu kecil. 15 berapa? Oke, 15 kayaknya cukup, segini aja biar nggak terlalu gede juga teman-teman. Kalau udah, sekarang kita coba pindahin si logo ini di dalam sini. Tinggal kita cut ini, kasih masuk ke bagian sidebar kiri. Sidebar kirinya di atas ini deh. Kita taruh di sini. Kita satuin dia di dalam div. Nah, oke. Kemudian kelasnya kita kasih width-nya full. Jadi dia ngikutin si ini sepanjang ini. Simpan. Oke. Kemudian ininya si konten ini kita kasih padding ya. Paddingnya kelilingnya 16 ya.
Nah, biar ada jarak. Kemudian kemudian backgroundnya kita hapus saja. Oke. Oh, backgroundnya kita ganti warna putih aja. Sip kayak gini ya. Kalau udah, sekarang kita kasih tulisan lah ya di sini, nama muslimnya tadi muslim app ya. Kasih di sini misal H4 ya. Muslim app. Oke. Dia jadi di bawahnya ya. Kita jadikan dia di samping, itu caranya flex aja. Jadikan flex. Nah, kemudian kalau flex ini dia udah otomatis bisa kita atur apa ya, vertikalnya, posisi vertikal item di dalamnya itu. Jadi kita pakai item center, nanti dia bikin si muslimnya ini nggak di atas alignmentnya, jadi di tengah gitu ya. Kemudian biar dia ada jarak ya, kita kasih gap aja misal 1, jadi 4 pixel ya gapnya. Simpan. Nah, jaraknya 4, atau kita kasih 8 pixel ya, jadi ada jarak. Oke. Kalau ininya kurang gede, kita ganti ke H3 aja. H2 masih belum gede ya guys. Oke, ya udah kita balikin ke H4. Terus kita cari di sini pasti ada teksnya. Nah, kita cari heading, ada font size, ini ada font size. Nah, kita set, coba teksnya jadi XL. Class name teksnya jadi XL, jadi 20 pixel. Simpan, kita lihat apa yang oke, lumayan gede ya. Terus udah segitu aja dulu. Nah, kalau udah, sekarang kita kasih jarak nih untuk menunya. Di sini dia pakai UL ya. Kemudian kita kasih kelas margin topnya, kita kasih 8 pixel. Nah, biar ada jarak, atau dijauhin aja jadi 16 pixel. Atau gini deh, ini nggak usah, tapi kita pisahin pakai div. Kita bungkus pakai div. Terus class name nya tadi cuma buat ngecek doang. Kemudian kita kasih background misal red, ini cuma buat ketahui ya. Ini W nya kita kasih full, kemudian H nya full. Oke, bisa ya. Cuman dia jadi apa ya, penuh ya sampai bawah. Oke, jadi kita hapus aja. Kemudian kita bikin di sini misal menunya ya. Kita coba bikin, ini kita jadikan flex dulu, terus flex column. Oke, kolomnya udah. Kemudian ini bagian sidebar kirinya. Kemudian yang kita butuhin itu apa ya, button lah intinya mah. Coba kita bikin pakai anchor aja, atau kita pakai button aja. Kita bikin desainnya aja. Misal di sini Quran, kemudian sebagai menunya lah, bookmark, nah, PS ya. Kemudian aku saja deh, kita styling dulu, type nya kita tegasin dia adalah button ya. Kemudian backgroundnya kita kasih, nggak bisa ya, button atau border ya, bordernya itu primary. Nah, simpan bisa. Oke, terus di sini kita kasih jarak dulu ya. Ini
kita tandain menu. List menunya di dalam sini ya. Ini yang ini. Nah, kita kasih jarak dulu atas bawahnya MY ya, yaitu 16 biar dia ada jarak sama atas bawahnya. Atau kita jauhin lagi di 20 pixel. Nah, jadi atas bawah dia punya margin di 20 pixel. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lihat buttonnya dulu nih. Kenapa dia nggak mau? Buttonnya bordernya belum dikasih ini kali. Border primer udah benar sih harusnya. Kalau kita kasih backgroundnya misal slide 300. Oke, dia udah ini sih sebenarnya, cuman kita cari di dokumentasinya aja. Oke, jadi ternyata emang harus didefinisikan ya border. Jadi kita pengen border yang tipis aja, berarti kasih border aja depannya. Simpan. Oke, udah ada ya. Nah, sekarang background ini kita hapus aja. Oke, sudah. Kemudian bordernya kan terlalu kotak tuh. Nah, kita kasih jadikan dia R ini sorry bukan border tapi rounded. Nah, roundednya ini lengkungan, jadi dia border radius. Nah, kita set roundednya di 8 pixel. Coba di LG kecil aja deh, jangan di LG, di MD aja. Oke, segini ya teman-teman. Nah, ini kita coba agak gedein lagi, jadi kita bisa kasih padding untuk atas bawahnya aja. Padding Y itu udah untuk atas bawah, jadi ya sumbu Y atas bawah. Kalau kanan kiri horizontal itu pakai X. Nah, kita kasih 2 aja, jadi dia punya terlalu tinggi ya, 4 pixel aja lah. Oke, ini udah better ya segini. Oke, nah di sini kita tinggal copy, paste lagi namanya di sini bookmark tadi. Simpan. Oke, ini dia nggak ada jarak. Nah, sekarang kita kasih jarak pakai gap aja. Nah, enaknya pakai tailwind ini. Nah, kita kasih antar item yang ada di dalam flexnya ini berapa. Nah, kalau satu tuh dia 4 pixel, jadi kelipatannya 4 pixel. Kalau 2 berarti 4 kali 2, 8 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba di 12 aja. Oke, ini udah beres, sudah semua. Nah, cuman dia nggak ada tanda nih, kita lagi aktif di mana. Nah, biar dia ada tanda, nah, biar kita bisa edit lebih banyak, itu arahin kursornya di sini, udah nyala, tekan ALT, klik di sini. Jadi ada 2 ya. Terus spasi biar ngeditnya langsung sekaligus ya. Nah, kita tambahin di sini hover. Jadi di tailwind bisa kita set ya. Kalau dia di hover, kita pengen apain nih? Kalau dia di hover, itu backgroundnya jadi warna primary ya, gitu ya. Jadi kalau di hover, dia nyala. Terus kita set lagi, kalau dia di hover, teksnya berubah jadi warna putih. Oke, gitu ya. Jadi kelihatan mana yang lagi aktif, yang lagi kita pilih lah, gitu ya. Ini kalau diklik belum ada apa-apa. Oke, untuk bagian kiri udah. Kemudian kita coba kasih di pojok kiri bawah ya, biar ada bagus-bagus sedikit lah. Ini menu udah, sekarang kita tambahin copyright, misal gitu ya. Div, kemudian di sini add, misal begitu. Kita kasih backgroundnya ini buat, nah dia ada di sini ya teman-teman. Harusnya dia ada di paling bawah. Oke, bisa nggak? Bisa. Kita coba dulu. Oke, ini bagian sidebarnya. Yang sidebar kita jadikan dia relatif posisinya. Oke, aman ya. Kemudian yang ini kita jadikan absolute buttonnya 0. Nah, dia ada di bawah nih
Jadi relatif itu biar dia jadi apa ya? Jadi pasang tembok gitu ya, pasang tembok, dia lebih tinggi posisinya. Kemudian kalau absolut, dia nanti bakal ngambang tuh posisinya, bakal naik ke depan. Nah, si relatif ini yang bakal ngejagain sebagai dindingnya. Jadi dia nggak bakal, jadi parentnya dia adalah yang ini nih, si yang punya relatif ini, si sidebarnya. Jadi cuma sampai sini doang nih, batasnya dia. Nah, dia nggak bisa sampai samping-samping sini nggak bisa. Kecuali relatifnya ditaruh di parent yang paling atas, yang ini, yang screen ini, yang paling atas, yang bisa untuk semua gitu. Oke, sampai situ udah. Makanya dia kenapa posisinya nggak ada di samping sini nih, karena dia kena paddingnya sih ini. Nah, jadi dia ada di sini nih posisinya. Oke, kalau udah, tapi sebenarnya bisa aja sih kalau mau kita taruh leftnya kosong. Nah, dia di pojok. Oke, kita kasih jarak aja, leftnya 8 pixel, bawahnya juga 8 pixel. Nah, jadi posisinya di sini. Udah beres, kita udah kasih copyright. Oke, nah copyrightnya kita kasih agak kecil aja, teksnya jadi XS aja, extra small. Oke, atau SM, normal lah jadinya SM. Kita ganti XS aja biar nggak terlalu gede. Oke, sampai sini udah beres. Kita punya dua menu, Quran sama bookmark. Oke, sekarang kita fokus ke halaman yang kanan lagi. Nah, ini kita close aja dulu deh. Nah, biar lebih enak kita buat apa namanya modifikasi dan lain-lain nantinya, mending kita pecah. Nah, kita pecah si sidebar ini jadi komponen tersendiri. Nah, kita bikin dulu di dalam Quran ini satu file namanya sidebar.jsx. Oke, sama kayak yang tadi, kita ekspor cons namanya sidebar ya. Kita jadikan function sidebar. Nah, dia return tadi kita cut, Ctrl X, paste di sini. Jangan lupa dirapikan, Alt Shift F. Jadi dia rapi sendiri, simpan. Nah, karena dia udah diekspor, kita tinggal panggil komponennya. Nah, caranya kayak gini tadi, panah, pasang, paste, sama kita ketik aja juga bisa, sidebar. Nah, itu kan ketemu. Oke, auto import, tutup. Nah, jangan lupa dirapikan aja, simpan. Kita lihat aman, normal ya. Oke, karena sudah, sekarang kita lanjut ke bagian kanan. Nah, kita kasih tanda dia namanya. Ini pakai Ctrl slash ya. Kemudian di sini namanya apa tuh namanya? Namanya konten. Main konten misalnya. Nah, main kontennya kita olah dulu nih. Pakai div. Kemudian class name-nya flex grow 1. Bisa nggak? Nggak bisa guys. Grow aja. Halaman konten. Oke, seperti itu ya. Sorry, ini kok jadi grow. Oke, kita flex aja. Flex doang. Oke, flexnya kita jadikan dia flex column harusnya. Tapi sebentar dulu. Kita mau bikin dia bentukannya seperti apa. Nah, kita coba lihat dari desain yang tadi ya, sebagai inspirasi aja. Kita coba adopsi ini ya. Jadi dia ada list surah-surahnya, kemudian bisa nyari juga, kemudian nanti di bawahnya tampil ininya, konten apa namanya, ayatnya. Oke, sekarang kita coba bikin di sebelah sini, berarti apa tuh? Sebelah sini itu
tadi. Oke, di sebelah sini ada pencarian atau search-nya lah. Nah, sekarang di sini kita kasih dia width-nya full aja. Oke, jadi dia selebar ini lah ya. Kemudian kita full, dia penuh nggak? Oke, saya penuh. Kemudian kasih paddingnya 4 juga, jadi 16 pixel ya, atas bawah kiri kanan semuanya, biar rapi aja gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin search-nya, bagian pencarian gitu, tapi kita bikinnya pakai box misal. Di sini flexnya kita ganti jadi flex column, jadi kontennya ke bawah ya. Terus kita search box, kita bikin dulu search boxnya pakai div, kita bungkus class background red, ini cuma buat penanda, ingat biar kita lebih mudah ininya apa namanya flex, kita tahu gitu ini tuh elemennya yang mana gitu. Kemudian kita cari di sini ya, di dokumentasinya input. Nah, kita cari text input, ada nggak text atau nggak form. Ya ini mah jadi ini ya, jadi layout. Kita coba cari guys. Kayaknya nggak ada ya. Outline color, ya udahlah kalau nggak ada kita pakai yang ada aja, bawaan HTML aja terus kita styling. Ya nggak ada, ya udah kita styling aja dari awal lah. Kita input di sini teks, kemudian placeholdernya kita kasih search gitu ya, contoh aja nih. Nah udah ya, hampir lah, ini panjang tapi ini elemennya nih yang itu tadi, si ini. Oke, kemudian kita class name-nya, teksnya kita jadikan sm. Oke, biar nggak terlalu gede, tadi kan gede banget. Oke, kalau sudah, kemudian kita coba tes dulu. Oke, bisa ya. Kemudian kita kasih paddingnya px-nya 2 coba. Oke, sip. Atau p aja, bawah kiri kanannya. Oke, sip, aman segini. Kemudian kita bikin dia panjang lah, nggak apa-apa lah panjang. Kita kasih dia panjang, berarti kasih full. Oke, sip, aman. Sekarang sih ini kita hapus aja. Oke guys, sudah ya. Nah, cuman kita kasih rounded. Di sini kita kasih rounding. Roundednya MD. Oke, tapi di sini juga harus. Nah, oke dia rounding ya. Udah. Jadi biar nggak kotak-kotak banget lah. Kemudian kalau kita ganti ke LG aja, atau lebih bulat lagi. Nggak usah ya, MD aja, biar sama kayak yang di sini. Oke, karena sudah, ini udah ya. Kemudian kita kasih inilah apa namanya, icon cari gitu ya. Oke, kita cari di sini ya, search. Yang mana ikonnya bebas, kita ambil yang mana aja, ambil yang ini aja deh.
Kita download PNG-nya free. Oke, simpan. Kemudian jangan lupa untuk ditaruh ke public. Udah, sekarang kita pasang di sini ya. Image. Search-nya adalah source-nya di search PNG. Oke, search saja terus. Kita pakai styling aja H2W2 misalnya 8 ya. Oke, kita cek lagi. Udah ada nongol ya. Karena udah nongol, kita set ini gini ya, kayak tadi ya. Tekan Alt, arahin kursornya dulu, tekan Alt, terus klik tempat lain. Nah, set di 4, kurang gede ya. Kita coba cek ada berapa. Cara nampilinnya itu dia pakai kontrol, pakai apa ya? Ya, pakai kontrol ini. Apa namanya? Kontrol spasi. Nah, kita bisa cek. Coba di 16 pixel. Tapi ini kok ada gap ya? Kurang gede guys, kita gedein lagi. Coba di 6. Wah, oke jadi. Oke, segini lah ya. Nah, kemudian biar dia ada di atas ini, kayak tadi ya. Ini kita kasih relatif dulu sebagai parentnya. Kemudian ini kita naikin. Absolute right, posisinya ada di kanan. Kasih jarak 4. Udah. Kemudian biar dia ada di tengah, mending di sininya. Karena dia udah flex kan. Kita set flex, jadi itemsnya kita jadikan center. Nah, udah ya, dia ada di tengah. Oke, cuman nggak bisa diklik. Kita turunin aja lah, terlalu gede nih. Nah, sip, 5 lebih better lah ya. 5 berarti 20 pixel. Oke, search-nya udah aman. Udah, kita tulis search-nya pakai titik-titik lah. Iya, begitu. Oke, udah. Sekarang kita tampilin list apa namanya tuh? List surahnya lah. Nah, list surahnya itu dia ada lumayan banyak sih harusnya. Nah, kita coba bikin seperti ini. Jadi dia memanjang aja ke sini. Kalau yang sebelumnya kan atas bawah tuh. Nah, kita coba memanjang aja biar lebih gede aja gitu halaman yang didapat. Oke, berarti sekarang kita coba pecah aja dulu ini ya. Pecah dulu. Kita bikin halaman baru. Komponen baru namanya main screen misalnya. Atau apa ya? Main content. Main content.jsx. Oke, gitu ya. Kita ekspor main content. Kenapa sih? Kita return, jangan lupa yang kita return adalah satu ini. Nah, jangan lupa dirapikan ya. Simpan, copy nama komponennya, pasang di sini komponennya, tutup. Kalau belum ada, import dulu. Ctrl spasi enter. Rapikan lagi, simpan, aman ya. Oke, sekarang kita ke main kontennya aja. Yang penting di sini udah rapi. Nah, sekarang ini bagian search box-nya udah oke, udah aman ya. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Nah, di sini berarti adalah list surah.
Nah, isturannya kita bikin pakai div juga, kelas, kasih tanda biar nggak salah mana komponennya gitu ya. Kemudian di sini kita jadikan dia flex juga, jadi biar dia memanjang ya. Udah, simpan dulu, belum nongol ya karena udah ada kontennya. Kemudian yang mau kita bikin itu misal dia ada berapa ya, misal ada 30, 30. Coba deh kita coba pakai array, kemudian from dan-nya kita bikin 114 ya. Kemudian apalagi di sini harusnya ada callback-nya ya. Kita mau iterasi doang nih. Callback-nya atau kayak gini. Nah, jadi ini tuh indeksnya. Nah, di sini kita coba tampilkan div. Bisa nggak? Gitu ya. Div. Kok nggak bisa ya nampilin? Ntar guys. Hanya 114. Kemudian di sini callback index. Kita bisa balikin readmap di sini. Index define but never use. Kita coba tampilin. Index. Oke, bisa ya. Jadi ini kita bikin apa ya, komponen panjang lah. Nah, jangan lupa biar dia bisa scroll kanan kiri ya. Nah, ini kita ada overflow ini, overflow y-nya, sumbu y-nya kita matikan, tapi sumbu apa horizontalnya kita nyalain aja. Oke, ini belum nongol ya guys. Apa dia belum nongol? Hanya 20. Oke. Hanya fit. Kenapa komponennya nggak nampil? Kenapa nggak nampil komponennya? Bentar guys. Apa aku salah bikin ini ya? Bikin array 114 value read not harusnya value bisa nggak sih? Nggak bisa guys, dia nggak mau nampil. Ya udah, berarti kita butuh pakai ini variabel array. Copy aja yang bawah ini. Kemudian value-nya itu kagak usah, jadi ya, gini aja. Oke. Kemudian array-nya di looping bisa. Ntar guys, kita buka konsol dulu.
Kalau kita tampilkan apa isi ini, undefined, semuanya undefined, tapi nilainya ada banyak sebenarnya. Oke, bentar ya, isinya nih apa? Map ini callback. Oke, kalau di sini kita index div, kenapa di sini nggak mau? Key index nggak nampil ya? Kenapa dia nggak nampil? Apa emang nggak nampil? Kita coba tes. Tes 1. Nampil guys harusnya. Kenapa komponen ini nggak nampil? Oke lah, ya udah. Ini nggak usah jadi, kita hapus aja. Kita coba bikin dia pakai button aja, kayak yang sebelumnya. Kita bikin pakai button, type-nya button, mempertegas. Kemudian kita bikin dia seperti ini. Oke, misal surah 1 ya. Oke, kita lihat lagi ini udah surah 1. Oh ya, kita kasih jarak dulu ke atas bawah ya. MY-nya 16 pixel ya, atas bawahnya. Kemudian di sini kita ganti teksnya jadi SM aja biar nggak terlalu gede. Terus itu apa lagi ya? Terus itu ini kita kasih dia border button warna primary bisa nggak? Oke, atau warna putih deh. Oke, harusnya sih ada ya border. Nah, ini ada kan di bawah, cuman karena ada ini nih. Nah, ini kita hapus saja karena udah ketahuan kan, ternyata udah sepanjang itu gitu. Hapus. Oke, bordernya cuman button doang. Oke ya, sisanya nggak ada border. Kemudian biar teksnya warna putih itu kita set di sini aja, teksnya white, biar semua teksnya warna putih. Kemudian setelah itu halamannya ini kita bikin dia warna putih ya. Jadi di sini kita bg white bisa nggak? Sorry guys, terlalu bukan yang di situ, harusnya dia ada di indeks tadi tuh yang kita kasih. Ini biarin, ini kita hapus ya, jadi dia warna putih. Kemudian di main content sini ada bg primary, simpan. Oke, jadi yang harusnya kita kasih background primary itu si search box sama list surah aja. Nah, oke ya, ini kita bikin div dulu, class name-nya wfull, kemudian backgroundnya primary, primary. Nah, kemudian search box sampai di surahnya kita masukin ke dalam sini. Jangan lupa dirapikan, simpan. Oke, jadi cuman sebagian ini ya.
Malah jelek ya jadinya, kurang bagus. Ya udah deh, gini aja guys, kayak sebelumnya, cuman ini surahnya kita kasih banyak. Kemudian kalau di hover, jangan lupa kalau di hover dia jadi aktif. Aktifnya itu dia jadi warna putih, ya kan? Backgroundnya kita jadikan warna putih. Terus kalau di hover juga teksnya kita jadikan dia warnanya primary. Nah seperti ini. Kemudian jangan lupa kita set dulu nih paddingnya. Paddingnya 14. Oke, terlalu jauh ya. PX nya aja deh 14. Tapi PY nya kita set 4 pixel aja. Nah segini ya. Terus jangan lupa kita set dia rounded MD biar agak bulat-bulat gitulah, jadi nggak benar-benar, jangan MD lah, sama seperti ini, tapi lebih lucu MD tadi. Oke, kayak gini aja. Kemudian bentar, kenapa dia nggak bisa array from iterable ya, ini udah array 114 map value index ya, masukin ini tadi, kemudian kita kasih key-nya adalah index, simpan. Oke, nampil ya. Oke guys, ini udah nampil. Oke, ini kenapa dia seperti ini, karena nanti kita cek dulu. Kita cek dulu ini dia W-nya. Matikan. Jangan di W full ya. W max. Ntar kita coba cari detail W-nya. Flex grow. Oke, ini harusnya di sini nih. Grow. Nggak bisa. Nggak bisa guys. Simpan. Sementara kita solving yang ini dulu. Kalau W-nya itu kita set di 3/4. Salah. Itu kan dia di 75%. W 75%. Backgroundnya. Oke, kenapa dia? Oh, sorry. Harusnya di indeks awalnya ini kita matikan semua. Overflow-nya matikan. Oke, dia mati. Terus sidebar-nya itu ini W nggak bisa ya, ternyata bisa seperti itu guys. Ntar ya, harusnya tuh dia bisa main kontennya, kita tuh dia di W sorry, di 3/4. Nah harusnya itu begitu, tapi ini bentar, sidebar tadi di 15.
15 main kontennya kita set dia di 75, coba view kita gedein lagi 85 view. Nah oke, dia udah penuh ya, jadi 85 view ditambah 15 view jadi 100 kan. Oke, nah terus di sini ini kita jadikan full aja. Nah udah aman ya. Oke, ini kita bisa pilih surahnya. Kemudian ini background tadi kita hapus. Nah terus kita kasih gap horizontalnya di 12 pixel. Oke, ini dia jadi itu ya. Nah, kita coba set widthnya di berapa harusnya 9, kecil banget, kita jadikan dia di 20. Jangan deh, di 28, kecil banget, di 4, kecil banget ya. Widthnya biar dia tuh aman ya, maksudnya nggak wrapping gitu. Patok berapa ya, di 56. Dia kecil banget guys, seharusnya bisa kita kasih lebar tuh. Widthnya 14 row, kita ganti di 20, 40, 60. Ini terlalu kecil sih, harusnya ada di berapa sih minway nya, coba di 64 deh. Terlalu gede nih. Minway nya kita taruh di 32 coba. Cuman surah tuh biasanya lumayan panjang nih. Kita taruh di minway nya, bisa nggak sih? Fit konten tuh ada nggak ya? Max. Oke, sip, kayak gitu aja. Jadi dia menyesuaikan dengan maksimal panjang ini. Coba kita tambah. Nah, sip, gitu ya. Oke, ini udah beres. Kemudian kayaknya tuh bisa dihilangin nih, ini scrollnya. Scroll. Kita coba cari. Scroll marginnya. Jadi biar dia nggak mepet sama ini ya, apa namanya? Nggak mepet sama kontennya. Bentar guys, gue coba cari. Scroll behavior, scroll smooth. Kita ambil deh scroll smoothnya biar oke. Kemudian bisa nggak sih kita kasih padding buttonnya 3. Nah, jauhan bismillah. Nah, biar dia nggak terlalu mepet-mepet banget lah sama itu. Oke, udah. Scroll padding nih buat apa? Scroll padding
Oke, kita cek lagi ya. Dia ada apa gitu. Touch action. User select. Select text. Oke, kalau sudah, sekarang kayaknya lebih bagus kalau ininya di atas deh. Jadikan top. Border top. Ya udah, kayaknya better di atas deh, kayak gini aja. Sudah, karena ini udah, kemudian harusnya tuh bisa ya. Coba kita ke CSS-nya. Scroll ini nih. Display-nya mana? Bukan. Kalau bukan guys, ya. Aku lupa. Scroll bar, track, thumb corner. Ini deh. Itu ini deh. 6. Nah, jadi dia scrollnya tuh hilang. Jadi seolah-olah ya hilang gitu. Biar kayak gini gitu. Jadi dia bisa di scroll emang, cuman di sini kita nggak nampilin gitu scrollnya. Terus ini udah, sekarang di sini kita apain lagi ya? Di sini tuh harusnya kita agak gedein lagi. Y-nya kita jadi 2 coba. Nah, udah ini deh biar agak gedean gitu. Oke, udah. Sekarang kita bikin konten yang di bawahnya. Konten yang di bawahnya itu dia begini. Apa yang lagi dipilih gitu ya, surah apa yang lagi dipilih, kemudian isinya gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini surah udah, kemudian sorry ini kita gini terus satu. Nah, kemudian ini adalah ayat. Terus ayat. Nah, ayatnya di sini. Kemudian jangan lupa kita kasih penanda dulu. Full. Kemudian flex. Nah, flexnya tapi kolom. Karena kita mau bikin dia ke atas, dari atas ke bawah kan. Kemudian seperti itu. Nah, sebelum list ayat kita kasih keterangan dulu. Berarti selected ayat, selected surah. Nah, ini kita div class background red buat kasih tanda ruang, kemudian margin Y-nya jangan lupa margin atas bawahnya ya. Atau nggak usah deh, ini nggak usah dikasih margin, biar aja dia mepet. Di sini ada margin nggak? Oh ada. Ya udah biarin aja karena dia udah kena marginnya ini. Terus kita jadikan dia full. Kemudian kok 6 ya? Index ada bro, not number. Index surah, indeksnya nggak ada. Nggak bisa. Not member.
Oke, kemudian lanjut ke sini dulu. Selected surahnya tadi di sini, surah apa yang dipilih, kemudian keterangan-keterangannya. Berapa ayatnya, kemudian turun di mana gitu ya. Ini kita jadikan flex aja biar dia ke dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kemudian di sini kita set H2, nama suratnya, surah name misal. Kemudian di sini kita buat div lagi. Kenapa dibuat div? Karena di sini kita bikin dia justify between, jadi ada jaraknya antara sini sama ini, biar dia terpisah nanti di samping sini sama di pojok kanan gitu ya. Terus di sini jumlah ayatnya. Di sini jumlah ayatnya kita set misal kayak span aja, misal 3 ayat. Kemudian di sini turun di mana, misal Mekah gitu ya, atau spannya nggak usah, ini aja langsung pisah, simpan. Oke ya, udah bener ya, kepisah ya, ini nama surahnya apa, kemudian kepisah dia ada berapa ayat dan turun di mana. Nanti ya nantilah kita modifikasi lagi lah kalau misalkan memang kurang oke. Oke, sudah, biarkan seperti ini. Kemudian backgroundnya kita hapus dulu guys, background kita hapus. Oke, biar kita nggak ganti-ganti teksnya, warna teksnya ini kita cut, taruh di paling atas aja guys. Jadi biar semua yang ada di dalam sini itu warnanya putih, biar nggak warna hitam. Oke, ini kayaknya segitu deh. Kemudian biar coba kita pakai HR. Ini lebih kelihatan sih jadi ininya, batasnya, atau mending yang ini yang kita kasih border ya. Ini kita kasih border aja, border buttonnya white. Nah kayak gini ya, biar jadi ada jarak. Oke, udah surah name-nya, kemudian kita bikin yang bagian ayatnya. Kita bikin bagian ayatnya. Oke, di sini list ayat. Terus misal kita bikin lagi array from array. Dia misal ada 5 ayat. Map lalu div jadi harus dibuat seperti ini. Div key-nya adalah dari atau index saja. Index ini kita cuman buat dummy doang. Ayat simpan. Oke, gini ya, ayatnya udah jadi nih. Sekarang tinggal kita rapihin, sesuaikan dengan seperti ini. Jadi jadi dia punya margin ya, misal di sini itu kita bikin kelasnya, ini kita hapus backgroundnya, kemudian kita bikin di sini dia punya border tapi button doang, border buttonnya warnanya primary. Terus ayat. Oke, kemudian
ya. Sorry, ini nggak kelihatan lagi nih. Kita kasih warna putih lah pembatasnya, karena backgroundnya warna hijau. Atau mending dibalik ya, mending dibalik deh. Kita balik ini, biarin warna putih, teksnya warna primer. Bagus lah. Terus bagian search boxnya kita kasih background primer. Sorry. Background primer. Terus teksnya kita ganti jadi white. Atau outline-nya outline-nya primary. Jadi sorry, di sini harus outline-nya primary. Nggak bisa ya, jadi harus border aja. Oke. Nah, better lah ya. Kita balik berarti warnanya. Kemudian mungkin ini bisa deh kita kasih background primary. Padding juga. Kasih padding satu aja. Atau oke lah, biarin seperti itu. Kemudian yang pojok kiri aja yang kita ubah, dia jadi sidebarnya backgroundnya primary. Wait, ini aja. Ini kita hapus. Oke ya, seperti itu. Jadi ubah ya. Kita balik. White. Sorry. Di sidebar tadi. Sorry. Ini berarti kita balik bordernya jadi white. Kan? Oke. Jadi kalau dia di hover harusnya kalau dia di hover warna putih, teksnya yang warna primary. Copy paste. Sorry. Lo copy paste simpan. Oke ya, seperti inilah ya kita balik. Kemudian ini kalau dikasih background bisa kasih background white. Terus paddingnya kasih 2. Habis itu rounded full. Jadikan bulat. 2,5 paddingnya. Ya, better lah ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kurang lebih. Terus ininya harusnya kita jadikan dia teksnya aja. Oke dah, kayak gitu ya. Lanjut, kita balik ke yang bagian kiri. Bagian kanan. Bagian kanan ininya bisa nggak kalau kita list surahnya itu dikasih background primary. Oke, tapi jadi nggak kelihatan guys. Biar aja gitu. Oke, paling ada yang kita harus ubah aja nih. Teksnya primary, backgroundnya atau dibalik deh. Backgroundnya primary, teksnya warna putih. Bentar, itu kalau di hover ya. Kalau dia nggak di hover harusnya bordernya itu primary.
ganti jadi button aja, terus simpan. Nah sip, kayak gini aja lebih better lah. Oke, terus si HR, mana HR tadi, kayaknya ada HR deh. Bukan, tapi yang ini border buttonnya jadi primary. Jadi kelihatan batasnya. Oke, kalau udah, terus yang ini kita kasih jarak margin buttonnya, atau enggak ini aja deh, yang bawah, yang konten, margin Y nya 4. Nah, jadi dia ada jarak. Terus yang ini kita kasih border juga, tapi button doang, border buttonnya juga. Oke, apa lah ya, nanti stylingnya teman-teman bisa kreasi lebih bagus lagi lah. Oke, kalau udah, sekarang kita tambahin padding Y nya aja, misal 2. Nah, dia ada jarak lah ya, nggak mepet-mepet banget ya. Oke, sekarang bagian ayatnya itu kasih pembatasnya warna grey lah. Nah, ini ada grey 400 atau 300. Nah, 300 lebih better. Kemudian kita kasih padding Y nya 4. Nah, padding atas bawah 4 atau 3 aja biar gak terlalu tinggi. 2 deh, 8 pixel aja. Oke, udah. Kemudian kita close aja guys. Udah. Kalau udah, sekarang kita set ini untuk ayat di atas, kemudian apa namanya, latinnya, terus artinya apa. Oke, sekarang gini aja, kita jadikan dia komponen sendiri, itu item ayat misalnya JSX. Nah, export function item ayat paste di sini. Ini kita udah nggak butuh ya, itu doang. Rapikan, kemudian di sini kita panggil, tutup, di sini yang kita kasih. Nah, gitu ya. Oke, udah normal ya. Kemudian kita tinggal edit di sini aja. Kemudian di sini kalau dia di hover, kita ganti backgroundnya jadi warna primary. Iya. Nah, seperti itu ya. Terus hover, set lagi teksnya jadi white. Ya, kelihatan mana yang kita select. Oke ya, kayak gitu ya. Kemudian terus kita set lagi, tinggal yang bagian ini. Kita set di sini bagian Arabic-nya. Ini Arabic-nya, misal lorennya sepanjang segini lah. Kita lihat tampilannya. Oke. Terlalu panjang ya. Contoh aja di sini lah. Oke, bagian Arabicnya udah. Nah, Arabicnya ini dia harusnya full, kemudian flex, text, wait, kita coba cari, ini harusnya ada alignment. Nah, ada text alignmentnya, kita ganti jadi text right. Jadi kalau tulisan Arab itu kan dari kanan. Nah, dia jadi dari kanan ya. Oke,
Arabnya udah beres. Lanjut ke, bentar dulu, ini mepet nih, kita kasih jarak nih harusnya. Berarti P-nya 2 aja, biar kanan kiri atas bawah semuanya sama. Oke, kalau sudah, sekarang kita set, sorry, ini bagian yang ini harusnya warna hijau. Kita main konten, selectnya itu harusnya backgroundnya primary, simpan. Nah, teks ini yang kita kasih warna putih. Nah, kemudian shadingnya juga. Oke, udah kayak gini ya kurang lebih. Terus setelah itu adalah latinnya. Latinnya kita ke item lagi. Di sini Latin. Latinnya itu kita set juga O-nya full, flex juga udah. Kemudian bentuknya gimana? Oke, dia bentuknya itu adalah teks primary. Kita coba lorem misal 3, panjang banget segini. Oke ya. Teks primary. Bentar guys. Teksnya jadikan white. Sorry, bukan white dong, black. Nah, ini kan ayatnya nih. Nah, cuman dia harusnya ada jarak nih atas bawahnya. Kita kasih margin topnya aja 16 pixel biar nggak terlalu mepet. Kita 20 lah ya, biar nggak terlalu dekat. Oke, udah ya. Kemudian artinya. Bagian bawahnya tuh artinya. Arti misal. Atau ini. Artinya kita bikin sama. Class name-nya wfull flex juga. Terus copy aja. Copy, simpan. Oke, artinya itu dia dia agak ke dalam, ada nomornya. Agak ke dalam ada nomornya. Oke, agak ke dalam ada nomornya. Sekarang kita tinggal kasih margin ya 4. Nah, atau dijauhin lagi 6 kali ya. Kemudian teksnya kita ganti jadi black. Nah, seperti itu. Ini ya, berarti ini artinya udah. Ini udah sih harusnya. Oke, udah beres. Tinggal, sebentar. Ininya over nih. Oke, karena over, kita harusnya bikin dia itu bisa. Coba kita lihat dulu ya. Oke, kemudian overflow X-nya mati, terus overflow Y-nya aktif. Nah, oke nih. Oke, ini udah. Kemudian ini dia kenapa ke pojok, karena kita kasih margin guys. Harusnya itu kita hapus dulu.
Harusnya di sini bukan margin tapi padding aja. Nah, jadi dia tetap pada posisinya lah, nggak nembus ke kanan. Oke, ini udah beres, sip ya. Kalau misalkan ada banyak, misal ayatnya ada banyak, misalnya ada 15 gitu. Sip, ada 15 ayat. Oke, ini kenapa nih sekarang? Nah, berarti ini kita harus set height-nya. What's height-nya? Height-nya di 3, nah, 3/5. Kalau 3/4 70%. Enggak sih, atau kita set dia pakai VW aja ya, di 80 VH atau height aman ya, atau dia masih ada kekuatan sedikit, kita set di 85. Oke, dia masih ada kepotong dikit, bisa di 90. 90. Sebentar, di sini kita ada ngasih padding. Oh, ada, emang ada padding 16 pixel ya. Kalau di 95% jadi cukup kecil nggak? Kayaknya 90 aja udah better. Oke, ini udah beres, udah selesai ya. Udah. Oke, nah cuman harusnya di CSS ini jangan, bisa nggak ya? Bisa nggak kalau kita taruh dia tuh di sini aja? Nggak bisa, guys. Jadi pengennya tuh height scroll barnya tuh cuman di si yang ini doang, tapi yang ini enggak. Tapi ini apa ya, yang ini tetap nampil lah di scrollnya. Oke, bentar, ini kegencet sih, dia kegencet di 85. Enggak sih, kegencetnya karena scrollnya masih nyala, karena scrollnya masih aktif. Coba kita set di scroll behavior kah? Scroll apa ya? Scroll bar. Colornya transparent. Ntar, itu bisa jadi karena ini sih. Scroll bar widthnya 0, simpan, tak ngaruh ya. Oke, nggak ngaruh guys. Oke, yaudah. Sementara kita hilangin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita coba cari gimana biar si ini
Terus sepertinya ininya kurang oke ya. Kalau kita balikin dia ke 85. Terus mana tadi itu ya? Lisurah ya. Lisurah bordernya kita kasih penuh aja biar kelihatan. Cuman ini kenapa ada jarak? PY2 PY2 kan bisa. Kecil tuh. Enggak sih, ini karena dia ada kayaknya ada padding gitu. Padding matang. Padding matang. Oke sih. Oke, ini udah beres. Oke, paling nextnya kita bakal ngehit endpoint. Jadi ada open API gitu, free API untuk Quran. Nah, kita bisa hit dari sini nih guys, untuk list surahnya. Nah, ini kan dia nyediain banyak nih untuk surahnya. Terus kita bisa lihat ayatnya juga berdasarkan surah yang dipilih. Oke, oke, gitu ya. Oke, coba kita cek dia di JSON printing. Nah, begini ya, kurang lebih tampilan seperti ini. Oke. Oke, mungkin itu aja dulu. Ntar kita lanjutin lagi untuk get datanya dari endpoint. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.